pagi hari ini sudah masuk pada modul 3.1. Jadi pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam satuan pendidikan. Ya, kami bermaksud akan wawancara dengan Bapak Pimpinan Mahiri Bakti terkait dengan tugas kami, sehingga nanti tugas ini kami upload sebagai salah satu pemenuhan kriteria ketuntasan dalam pendidikan negara Indonesia. Nah, kami perkenalkan, saya sendiri jadi Diaksara Putra, anak asuh dari Bapak, kemudian yang BDK Kusuma Abdi, ya. Dan ada Ibu yang Gusti dari Surastri. dan satu Bapak ini dari Pak Ketua dari PS Bandara atau Pak Komisi. Nah, dalam diskusi ini ada beberapa hal yang akan nanti kami tanyakan kepada Bapak terkait dengan hal-hal yang menyangkut tentang dilema etika. Nah, menurut nanti bagaimana diskusinya akan dilakukan kami bersama, dan untuk selanjutnya silakan Pak Eka untuk Izin Pak Dek, ya. Yang pertanyaan, ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau juga moral? Ya, terima kasih Pak Jarwiki, Pak Eka, dan teman-teman semua ya. Saya juga berbahagia sekali pagi ini bisa berdiskusi. Sebenarnya materi ini materi yang sangat penting. Ya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seringkali kita dihadapkan pada situasi apa yang disebut dengan dilema etika dan rujukan moral, gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Eka tadi, bagaimana mengidentifikasi, ya tentu kita melihat dari sisi pengertiannya dulu. Kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu, di satuan pendidikan itu kan, kalau benar melawan benar itu kan bukan moral, dilema etika, maaf. Tapi kalau benar salah berarti bukan moral. Jadi kalau benar-benar inilah yang sulit sebenarnya kita dalam mengambil keputusan. Itu dalam prakteknya kita harus menguasai 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan, ya, yang secara teori ini sangat membantu sekali dalam kampus. Dan tidak lupa juga kita melibatkan personil yang ada di sekolah. Siapa yang sering berdiskusi, guru BK, wali kelas, wakil kepala sekolah, gitu ya. Jadi siapa yang membantu itulah orang-orang yang kita ajak untuk berdiskusi, dan kita berupaya dalam pengambilan keputusan itu bagaimana diterima oleh santri. Jadi terkait pertanyaan Pak Eka, ya identifikasi, ya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika, kasus-kasus mana yang masuk dalam dilema etika, dan juga bukan moral. Kalau bukan moral kan langsung pada regulasi, tidak ada masalah, itu lebih gampang itu ya. Kalau benturan dengan regulasi berarti dia sudah kelihatan di situ salahnya. Jadi pengambilan keputusan ini kita itu Pak Eka, ya teman-teman sekalian ya. Ya, silakan Bu Diti. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebajikan? Ya, mungkin dilema etika ya. Jadi kita fokus di dilema etika. Tadi sudah saya singgung. Jadi dalam saya mengambil keputusan itu terkait dengan dilema etika, saya menggunakan 9 langkah, ya, 9 langkah pengambilan keputusan. Saya juga mengadopsi 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Apakah berpikir basis akhir, berpikir regulasi, atau berpikir rasa peduli atau kasihan, itu ya. Kita harus melihat dari situ juga. Tergantung kasusnya apa. Kalau di sekolah kan banyak kasus sebenarnya, ya. Ketika kita mau pleno kenaikan kelas, kelulusan siswa, gitu ya, atau penyusunan RKAS juga kan kepentingannya banyak gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan siswa, ya. Jadi mau naikkan siswa itu dalam satu pleno itu kan banyak orang juga kepentingannya. Bagaimana kita mengakomodir daripada semua kepentingan itu supaya kita mengambil keputusan yang bijak. Sehingga prinsip-prinsip pengambilan keputusan ini mutlak kita
gunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak lupa juga kita melibatkan teman yang bisa diajak diskusi. Kita yang seperti saya sampaikan tadi, wali kelasnya, jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan misalkan tidak disiplin dan seterusnya. Ya. Terus seperti itu. Ya. Ya. Ada selanjutnya? Ya. Baik Bapak, Ya. jadi terkait dengan langkah-langkah tadi, kan ada 3 langkah terkait dengan pengambilan keputusan. Yang Bapak tekankan di sini dari 3 langkah itu yang mana Pak? Apakah berdasarkan lahir, apakah berdasarkan care, atau apakah berdasarkan penentuan itu ya tidak ada yang dirugikan dari ketiga itu mana yang dikatakan. Ya, terkait dengan penekanan tentu kita melihat kasusnya Pak sebenarnya ya. Jadi berbasis kasusnya apa gitu ya. Jadi 3 prinsip dalam pengambilan keputusan ini memang mutlak harus kita pahami bersama. Dalam pengambilan keputusan ya, kita harus juga melihat seperti tadi saya sampaikan kasusnya apa gitu kan. Apakah itu nanti kita ingin supaya keputusan yang kita ambil itu adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, ini kan juga nanti arahnya adalah bagaimana berfokus pada hasil dari tanpa melihat proses yang terjadi gitu ya. Jadi lebih condong dalam pengambilan keputusan itu kita ingin supaya demi kebaikan orang banyak ya, seperti itu. Kemudian juga kalau kita melihat dari sisi peraturan ya tentu ada nilai-nilai yang disepakati yang kita junjung itu yang menjadi dasar. Dan terakhir adalah rasa peduli ya. Jadi ini apakah keputusan yang kita ambil itu murni berdasarkan kasihan, peduli, kasih sayang dan seterusnya, yang lebih bersifat humanis. Jadi penekanannya tentu kita melihat kembali kasus yang kita hadapi, kasus apa seperti itu ya. Mungkin ke Pak Aster ya. 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 Ada lagi ya. Ya, pertanyaannya Pak, seperti apa yang sudah tadi Bapak mengatakan bahwa ada 3 prinsip yang Bapak terapkan dalam pengambilan suatu keputusan dan mengacu juga pada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira hal apa saja yang Bapak anggap paling efektif di dalam pengambilan keputusan itu? Ya, kalau yang paling efektif ya saya ingin melihat kembali kepada 9 langkah pengambilan keputusan itu ya. Jadi yang paling efektif yang saya melihat itu nomor 1 itu adalah mengenai nilai-nilai yang bertentangan. Jadi kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan pada kasus dilema etika itu apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di situ, ya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Jadi seperti apa data-data yang mendukung. Keempat, pengujian benar dan benar. Kelima, pengujian benar salah. Ya. Jadi 5 hal itulah yang saya pakai selama ini untuk bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat yang terkait dengan dilema etika. Jadi saya pikir itu yang paling efektif dari 9 langkah yang saya pahami terkait dengan mengambil keputusan ini. Sampai juga didukung 3 prinsip mengambil keputusan dan 4 paradigma mengambil keputusan. Ya. Terima kasih Pak. Jadi Ya. ada 5 dari kesenangan langkah Ya. Bapak mengambil 5 yang paling efektif dan yang 3 membantu. prinsip Ya. untuk mendukung Bapak dalam Iya. pengambilan keputusan. Ya. Baik, terima kasih Pak dari atas. Ya. Selanjutnya tadi selama pengambilan keputusan itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika. Masih betul. Jadi selama saya memimpin sekolah ini ya, ini berproses kali ini dari beberapa tahun ya. Jadi dari proses itu tentu ada perbaikan ya. Saya bersyukur ada guru penggerak sebenarnya. Jadi dari situ saya belajar juga ya, ingin juga mengikuti wawasan yang sudah dikuasai oleh teman-teman yang lain. Dan saya dapat ilmu di sini walaupun sebenarnya dalam keseharian kita sudah lakukan gitu ya dalam pengambilan keputusan. Jadi kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Tapi secara teori
Terus terang saja 2 tahun terakhir ini baru saya ketemu 9 langkah pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan dan paradigma itu ya. Ternyata ada yang bisa kita pedomani. Nah terkait dengan Pak Jero tadi, jadi tantangan yang kita hadapi ini adalah kan banyak sekali ada jenis-jenis kasus yang dilema itu kayak ada di sekolah. Tantangan yang di dalam mengambil keputusan itu ya tentu dalam hal itu ya kembali kita harus menguasai 9 prinsip tadi. Ya, yang paling berat itu adalah bagaimana mengumpulkan fakta-fakta ya, data-data yang mendukung. Tentu juga saya lihat di pengujian benar salah, di pengujian benar dan benar kita tidak bisa melakukan sendiri. Tentu saya juga melibatkan teman-teman di sekolah yang sering kita ajak untuk dalam pengambilan keputusan itu ada BK yang tahu tentang ilmu kebekaan-nya, kelas yang tahu benar kalau ini masalah yang berhadapan anak-anak ini juga teman-teman di waktu. Jadi siapa personil yang mendukung dan potongan terdekat. Tantangannya itu Pak Jero, jadi 2 itu ya, jadi fakta-fakta yang mendukung, kemudian pengujian benar-benar, pengujian benar salah. Itu yang saya lihat harus kita berpikir keras gitu, ya. Sehingga harapan kita adalah bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang betul-betul bertanggung jawab, bisa diterima oleh masyarakat dan seluruhnya. Gitu. Terima kasih Pak Kade. Ya. Pak, Ya. lanjut Pak nih. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Terkait jadwal, Bu, saya tidak punya jadwal khusus ya. Jadi sifatnya situasional karena kasus yang kita hadapi itu kan tidak terjadwal juga gitu ya. Jadi ketika ada suatu kasus yang harus kita selesaikan, jadi kasus yang harus jadi sifatnya situasional. Tapi kebanyakan sih kadang-kadang kita kalau ada sesuatu yang harus kita selesaikan itu ya di akhir semester kita berkumpul, kemudian disitulah kita diskusi, ada hal yang perlu kita lakukan refleksi dan seterusnya. Jadi secara umum situasional tidak ada penanganan kasus yang kita di sekolah kita. Ya. Bagaimana bentuk dan prosedurnya Pak yang dijalankan misalnya? Kalau prosedur ya kembali ke 9 langkah itu Bu. Ya, jadi 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu ya satu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, ketiga mengumpulkan fakta, keempat pengujian benar-benar, kelima pengujian benar salah, 7 ada namanya melakukan prinsip resolusi seperti itu ya. Ini teorinya seperti itu ya. Saya berusaha juga itu. Baru pengambilan keputusan dan tidak lupa kita juga refleksi dari keputusan yang kita ambil itu, kita lihat ada nilai-nilai apa yang kurang yang sudah terlaksana karena kita semua berdasarkan pada nilai-nilai kita lebih besar ya seperti itu ya. Ada boleh ada lagi oh, lagi pertanyaannya Niki terkait dengan faktor-faktor Bapak ya. ya jadi apa faktor-faktor Bapak dalam mempermudah atau seorang yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika kita. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Kalau faktor-faktor ya tentu saya berbasis teori-teori yang saya pelajari. Ya, jadi 9 langkah pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan itu yang saya pakai sebagai pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan itu. Kalau orang yang terlibat ya tentu yang sering saya sebut tadi adalah teman-teman yang sering saya mintain pendapat ya kita diskusi ya guru BK, wali kelas. Yang paling dekat adalah wakil kepala sekolah, siswaan, belum itu yang paling dekat biasanya. Jadi kalau personil ya tentu teman-teman yang saya sebutkan tadi yang sangat membantu dalam terkait dengan etika. Ini Pak, terima kasih Pak. Bisa lagi lebih baik. Bapak sudah menyampaikan semua ya. Jadi kira-kira Bapak apa yang bisa Bapak pembelajaran terkait selama pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
Ya, pembelajaran yang saya petik ya, tentu dari proses yang sering saya lakukan dalam pengambilan keputusan ini adalah semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi keputusan yang kita ambil itu bijaksana. Nah, dalam pengambilan keputusan yang baik, yang bijaksana, yang diterima oleh semua pihak, tentu kita harus didasari dengan 3 prinsip pengambilan keputusan. Apakah itu berpikir basis akhir, berpikir regulasi, berpikir rasa peduli, gitu ya. Kemudian juga harus berbasis 4 paradigma pengambilan keputusan, dan kita juga harus memenuhi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ada 9 langkah apa yang tadi saya sebutkan. Ya memang cukup berat, tapi kalau mau seperti itu ya tentu prosesnya harus kita lalui. Ya. Jadi yang paling penting pembelajaran yang saya petik adalah bagaimana perbaikan berkelanjutan. Ya. Jadi keputusan yang saya ambil itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima oleh semua pihak, dan memenuhi rasa keadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kewajiban demokrasi. Mungkin itu Pak. Baik. Pengetahuan banyak nih. Kita sama-sama belajar ini sarang-sarangnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi kami di sini sudah banyak sekali dapat ilmu dari Bapak bagaimana terkait menyelesaikan kasus di Amerika. Jadi di sini dia menyimpulkan bahwa dari kasus di Amerika yang pernah dilaksanakan itu menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah dalam menentukan pengambilan keputusan. Jadi Pak Gede di sini juga berkolaborasi dengan manajemen mindset keputusan, dan sebelum mengambil sebuah keputusan tentunya sudah ada rapat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir Pak Gede merefleksikan daripada pengambilan keputusan tersebut sehingga keputusan itu tidak merugikan salah satu. Jadi itu saja. terima kasih Pak. Ya Pak Teh, jadi demikian bentuk yang ingin kami tahu dari pengambilan keputusan yang berhubungan dengan etika yang sudah Bapak terapkan, yang sudah Bapak lakukan. Nah, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam diskusi ini. Saya akhiri dengan pramusanti. Om Swastiastu. Bagi sukses semuanya. Baik, Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Ibu, kami perkenalkan dari SMK Negeri 1 Tambahan dalam rangka pemenuhan tugas modul 3.1 program guru penggerak dari Kementerian Pendidikan. Nah, pada modul ini kami masuk pada tugas demonstrasi kontekstual, harus melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah dan ibu salah satu yang kami pilih. Selanjutnya kami akan melakukan beberapa pertanyaan, mohon dibimbing dan dibantu terkait dengan penggunaan tugas. Begitu ya. Nah, pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Jadi begini Pak ya, terima kasih sebelumnya karena sudah datang ke sekolah saya. Ini merupakan suatu kehormatan Pak ya, maka dikunjungi lah gitu. Jadi menurut saya kalau dilema etika itu kita kan kembali melihat apa sih sebenarnya dilema etika itu. Dilema etika itu sebenarnya kan benar dan benar ya kan. Apa yang kita lakukan menurut aturan yang benar gitu kan. Nah jadi saya mengidentifikasi itu pertama adalah pasti saya menelusuri apakah hal tersebut benar dilakukan oleh yang bersangkutan dan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu adalah benar dan memiliki, tentunya pasti akan memiliki suatu nilai kebajikan, ya kan? Nah itu. Dan sekaligus bujukan moral. Oh, bujukan moral. Kalau bujukan moral kan kita langsung berbicara ke hal yang benar dan salah. Jadi mereka merasa menurut kita benar, tapi menurut aturan adalah salah yang mereka lakukan. Nah, contohnya banyak sekali sebenarnya tidak hanya masalah di sekolah. Kami saja di sini bermasalah, tapi mungkin sekolah-sekolah lain juga sama. Ketika seorang guru meminta izin, misalnya melaksanakan tugas luar, gitu,
itu kan bukan misalnya tugas sekolah, bukan tugas sekolah. Misalnya dia bertugas sebagai contoh mengajar praktek. Nah, contoh mengajar praktek, saya juga sebagai seorang mengajar praktek. Mengajar praktek melaksanakan tugas di hari H. Nah, di sisi lain dia ada tugas mengajar, ya kan? Ketika dia mengajukan tugas surat kepada saya minta izin misalnya, saya selalu mengidentifikasi pertama pasti akan mengkomunikasikan, mencari informasi dulu kan, mencari informasi kepada teman-teman, kepada wakase, apakah mereka ada jadwal mengajar apa tidak. Nah, kalau ada jadwal mengajar, pasti saya akan selalu mengkondisikan bahwa sesuaikan dengan jam mengajar Bapak Ibu. Apakah ada silakan kerjakan dulu tugas utama Bapak sebagai atau Ibu sebagai pengajar, baru misalkan tugas tambahan di luar. Nah, kalaupun hari itu tugas mengajar, saya harapkan ada pembagi, ada switch dengan teman atau tukar jadwal, atau mungkin nanti jam yang lain diambil boleh. Saya selalu fleksibel seperti itu. Nah, dari situ itu sebenarnya kan dari aturan sebenarnya kita tidak boleh karena itu kan bukan tugas sekolah kan. Tapi kita memiliki juga sisi keputusan yang memang benar-benar itu juga kan akan bermanfaat juga baik kepada yang bersangkutan, kepada sekolah dan juga yang lainnya. Nah, kita ambil aja sisi positifnya seperti itu sih. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan sebuah keputusan dalam ruang lingkup yang Ibu pimpin yang mengacu pada hal-hal yang benar dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan? Kalau saya dalam mengambil suatu keputusan misalnya ada nilai kasus gitu Pak ya, tapi itu mengandung adalah dilema etika, kebajikan, nilai benar dan mengandung kebajikan. Tidak serta-merta saya mengambil keputusan di hari itu. Misalnya ada permasalahan di rapat, misalnya ada yang mengajukan praksi, misalnya tidak semerta-merta, oh harus A langsung, enggak. Pasti saya akan mencari waktu tertentu dan bertemu dengan yang bersangkutan. Jadi saya telusuri dulu, menggali informasi. Baik pertama kan saya harus menggali informasi baik dari guru dengan dari wakase. Apa sih sebenarnya yang memang benar-benar si A dilakukan? Apakah benar perbuatan seperti ini, efeknya seperti apa ke depannya? Kemudian dan tentunya hal yang paling berat sih sebenarnya Pak ya di dalam mengambil keputusan itu adalah rasa. Jadi harus berkaitan dengan rasa. Di sisi lain kita harus tegas dengan keputusan, bukan tegas dengan keputusan, maksud saya dengan aturan yang kita terapkan. Ada peraturan di sini sebagaimana kepegawaian dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus memikirkan rasa. Ada rasa di hati kita. Kalau kita terlalu saklek misalnya sama orang, nanti kita dikira seorang pemimpin yang otoriter itu seperti apa. Nah, kembali lagi kita mempertimbangkan hal tersebut. Ketika informasi sudah kita gali dan dapatkan, ya kita baru bertemu dengan yang bersangkutan, baru saya memberikan keputusan. Nah, apabila keputusan tersebut tidak bisa saya ambil sendiri, saya pasti akan meminta bantuan kepada tim manajemen, kepada wakase saya, kepada tim analis, kepada ketua analisis SDM. Selalu saya meminta pertimbangan. Apakah benar yang saya ambil ini atau tidak? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan Bu, nyambung tadi tanya Pak Cero. Nah, langkah-langkah dan prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dari kasus tersebut yang saya lakukan pasti pertama saya akan menggali informasi seperti yang saya katakan tadi, menggali informasi, kemudian dari informasi tersebut baru saya akan berdiskusi dengan yang bersangkutan dengan permasalahan itu. Maksudnya terkait dengan permasalahan itu apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, dari situ baru saya pasti akan mempertimbangkan sebab akibat yang terjadi ke depannya. Kalau saya misalnya apakah ini berefek terhadap personal, dan juga itu apakah berefek terhadap seluruh keluarga sekolah. Dari situ baru saya ambil keputusan. Sama juga seperti yang pertama itu harus ada rasa sih, selalu mempertimbangkan rasa. Jadi selalu saya mempertimbangkan pasti ada sisi kemanusiaan. Karena seseorang itu pun secara alamiah kan memang kita hidup sosial ya kan. Suatu saat nanti juga pasti akan menemukan hal-hal yang memang harus kita lalui, dan itu menjadi suatu yang kebijaksanaan. Nah, menurut Ibu hal-hal apa saja yang menurut Ibu paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Nah, kalau menurut saya yang paling efektif pertama pasti harus kita mencari akar masalah dari kasus tersebut. Yang kedua, dari akar masalah tersebut kita harus menggali
informasi. Nah dari informasi itu baru kita pertimbangkan apa sih efek ke depan dari keputusan yang akan kita ambil, gitu. Efeknya dan juga ya itu dah efek ke depannya seperti apa? Apakah berdampak terhadap seluruh warga ataukah hanya personal dia saja atau seperti apa? Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, Ibu melanjuti pertanyaan dari Adrian yang mau bertanya juga terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan di lingkungan FPK selama Ibu mungkin tentu masih banyak sekali ya kasus-kasus yang Ibu temui. Nah, kira-kira tantangan dalam menyelesaikan kasus tersebut di mana? Nah, sebenarnya tantangannya itu sebenarnya kembali ke rasa aja Bu sebenarnya. Kalau kita terlalu tegas, memang aturan sudah kita terapkan Pak ya. Misalnya gini, guru kalau 1 minggu itu sesuai dengan aturan Permen sekian-sekian harus 37,5 di sekolah. Tapi ketika ada sesuatu, misalnya anaknya sakit, orang tua sakit, kita kan nggak bisa mengabaikan hal tersebut Pak. Ya kan? Kalau kita misalnya jangan izin, tugas kamu kan mengajar, gitu kan. Tapi kalau kita menegaskan itu, tentunya harus ada sisi kemanusiaan yang kita pertimbangkan. Itu Pak yang paling berat. Perasaan dan sisi kemanusiaan yang memang benar-benar menjadi beban. Di sisi lain kita harus tegas terhadap aturan, di sisi lain kita nggak tega sama orang itu. Gitu. Itu yang tantangannya paling berat. Jadi tantangan Kembali ke rasa itu aja tantangannya sebenarnya. Kalau masalah aturan sih sudah ya, ada Permendikbud sekian, ada SDG, ada Pergub sekian, tapi kembali ke rasa. Ada rasa ketidaktegaan gitu. Itu yang menyebabkan kita ya. Jadi Ibu sudah menekankan tadi adalah kembali ke rasa nih karena ada pengambil keputusan juga harus menerapkan sikap tegas dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam menyelesaikan sebuah masalah, apakah Ibu menetapkan jadwal atau Ibu langsung mengambil keputusan di hari itu? Kalau saya sih sebenarnya tidak ada jadwal khusus Ibu ya, tergantung permasalahan itu muncul. Tapi saya tidak terlalu, misalnya sekarang ada masalah hari ini saya harus selesaikan, harus saya putuskan, tidak mesti. Tergantung aja. Misalnya kalau sekarang masalahnya pasti saya akan cari informasi dulu. Nah, besok atau lusanya baru saya selesaikan. Dengan cara ya berdiskusi dulu dengan manajemen dan lain sebagainya. Tidak mesti langsung di rapat umum saya ini langsung saya selesaikan. Kecuali memang itu benar-benar masalah yang tidak terlalu tidak terlalu riskan gitu. Yang masalahnya biasa sebenarnya lingkungan sekolah gini, oh ya langsung aja gitu. Kalau yang lain yang memang benar-benar perlu pertimbangan tidak mesti hari. Berarti mengumpulkan informasi, diskusi dulu baru kita mengambil ya. keputusan. Nah, adakah prosedurnya Bu? Prosedur dalam melaksanakan pengambilan keputusan? Kalau sebenarnya misalnya gini Bu ya, kalau di sekolah kami ini kan sekolah asrama Bu ya. Jadi kalau ada masalah ke siswa, karena misalnya ada kasus di siswa, itu tidak serta-merta langsung ke saya. Pasti melalui orang tua asuh dulu, ada SOP-nya yang mengatur itu. Dari orang tua asuh, kemudian orang tua asuh menuju kepala asrama sih dulu sebenarnya. Kepala asrama, orang tua asuhnya baru masuk ke BK. Kalau BK tidak bisa mengatasi, diskusi dengan kesiswaan, terakhir baru ke saya. Kalau memang tidak bisa memang pemecahan masalahnya udah nggak bisa diselesaikan di situ. Jadi kita setiap unit kerja itu ada SOP yang harus dilalui untuk setiap penyelesaian permasalahan dan keputusan kita ambil. Berarti ada tahapan. Ada tahapannya. Tidak serta-merta misalnya cuma siswa kepulangan siswa itu langsung ke saya tidak. Pasti menuju ke orang tua asuh berarti orang tua asuh yang berperan aktif. Kalau kakak asuh ada di sini? Ada kakak. Di dalam itu kalau kita di dalam itu ada satu keluarga. Satu keluarga itu ada ibu asuh, bapak asuh, kakak adik asuh. Iya. Dari situ dan misalnya saya mau misalnya sakit anak ini, sakit kan di asrama. Jadi yang pertama tahu Pak asrama pasti langsung merujuk ke klinik, ya kan? Klinik kita di sini. Dari klinik sini mereka akan melapor ke mata kita, orang tua asuhnya bahwa si anak sakit. Nah, kalau misalnya perlu rujukan atau lain sebagainya, dia pasti koordinasi dulu ke kesiswaan. Kalau memang sakit parah, perlu dibawa ke rumah sakit baru ke saya. Bu, ini siswanya sakit dan mesti dirujuk ke rumah sakit. Gimana tindakannya? Oh, ajak dia ke rumah sakit seperti biasa. Ini nanti yang mengantar adalah tim klinik dan silakan hubungi orang tuanya. Kalau memang perlu rawat inap, tidak yang langsung bayar. Jadi sangat konkret sekali. Ya, ada tahapannya ya. Dalam mengambil keputusan ini, Bu, terima kasih untuk pertanyaan dari saya. Mungkin Pak Eka dari Ya. Izin Bu, pertanyaan lanjut yang untuk selama Ibu
menjadi kelas di sini, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Pasti Pak, ada banyak yang membantu saya, terutama di manajemen saya yang memang benar-benar membantu ketika saya tidak bisa. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang keputusan kita ambil itu belum tentu benar kan Pak ya. Menurut kita benar tapi menurut orang lain salah. Nah pastinya kita harus perlu istilahnya itu ya ajak menimbang rasa, istilahnya kalau bahasa Bali kan Pak ya, ajak kita ya komunikasi, memberikan masukan, saya gini lebih baiknya gimana ya. Nah itu manajemen yang paling banyak membantu saya. Ada ketua, ada analisis SDM, Wakaset. Selama Ibu memimpin, pelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam proses kasus dilema etika? Ya, selama saya setahun, dah 1 tahun lebih di prasekolah, yang pelajaran yang banyak saya ambil, yang pertama seorang jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus bisa mempertimbangkan keputusan tersebut jangan sampai merugikan. Menurut kita benar tapi menurut orang lain salah. Sebab akibat dan yang jangan pernah mengambil keputusan besar-besar, dan di akhir keputusan pasti kita harus selalu menimbangkan rasa dan kebijaksanaan yang kita ambil demi kebaikan. Itu aja sih Pak. Terima kasih Ibu. Ibu sudah menyimpulkan Iya Pak. Iya. Ya dari yang refleksikan ya, dari Ibu sudah menyimpulkan semua, sudah merefleksikan ya. Setiap mengambil keputusan pasti mempertimbangkan ya, tapi juga dari segi rasa, termasuk dari pemilik manajemen. Terima kasih Ibu ya atas kesempatannya ya kami bisa berwawancara